Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syazani Andita dari kelas 10F dari SMN 71 Jakarta. Hari ini aku akan mempresentasikan mengenai teks hikayat mata pelajaran Bahasa Indonesia. Teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang menceritakan kisah kehidupan kerajaan, tokoh-tokoh heroik, petualangan, kisah-kisah di luar akal sehat atau ajaib, dan ketuhanan. Cerita dalam hikayat disampaikan secara turun-menurun dan anonim, atau tidak diketahui penulis pastinya. Tujuan utama mempelajari teks hikayat adalah untuk melestarikan dan mengapresiasi warisan sastra Melayu klasik, sekaligus menggali kearifan lokal serta nilai-nilai luhur. Contohnya seperti moral, sosial, budaya, dan religi yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari hikayat, pembaca dilatih untuk mengidentifikasi ciri khas sastra lama seperti penggunaan kata arkais, sifat istana sentris, dan unsur kemustahilan yang kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk membandingkan dengan karya sastra modern. Pada akhirnya, tujuan edukatif ini bermuara pada kemampuan mengambil pesan moral dan keteladanan dari kisah masa lampau untuk diterapkan dalam kehidupan masa kini. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks hikayat. Yang pertama, anonim. Pengarangnya seringkali tidak disebutkan. Kedua, istana sentris. Latar cerita seringkali berpusat di lingkungan istana atau kerajaan. 3. Bahasa Melayu klasik. Menggunakan bahasa Melayu lama yang kadang sulit dipahami saat ini. Keempat, kemustahilan. Terdapat unsur cerita yang tidak masuk akal atau ajaib. Kelima, kesaktian. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali memiliki kekuatan supranatural atau kesaktian. Yang keenam, mengandung nilai-nilai universal, yaitu berisi nilai-nilai kehidupan, mulai dari moral, sosial, budaya, religi, dan edukasi yang dapat dipetik pembaca. Struktur teks hikayat. Yang pertama, abstraksi, yaitu ringkasan atau inti cerita. Yang kedua, orientasi, yaitu pengenalan latar, waktu, dan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, ada komplikasi, yaitu munculnya konflik atau permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang keempat, evaluasi, yaitu bagian konflik mulai diarahkan pada pemecahan masalah. Dan yang kelima, ada resolusi, yaitu penyelesaian atau solusi dari konflik yang terjadi. Lalu yang keenam, ada koda, yaitu pesan moral atau amanat yang dapat diambil dari cerita. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan utama dalam hikayat adalah penggunaan bahasa Melayu klasik yang ditandai dengan: pertama, ada kata arkais atau penggunaan kata-kata kuno atau yang sudah jarang digunakan seperti beroleh, titah, bulu, mahligai, inang, dan upeti. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Banyak menggunakan konjungsi di awal kalimat seperti maka, alkisah, syahdan, dan ketika. Yang ketiga, ada majas, yaitu penggunaan gaya bahasa untuk memberikan efek estetika pada cerita. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unsur yang ada pada dalam teks hikayat. Unsur yang ada dalam teks hikayat terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu berisi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, nilai-nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai moral, dan pandangan hidup pengarang atau yang seringkali kita sebut anonim. Cukup sekian hasil presentasi saya mengenai teks hikayat. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.